Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada sore hari ini, saya ingin bincang-bincang santai yang tentunya harapan saya bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semua. Saya ingin membahas sedikit tentang psikologi manusia. Sumbernya adalah dari beberapa buku yang pernah saya baca dan pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman saya. Jadi jangan salahkan efek yang terjadi dari bagian eksternal kita, dari luar diri kita, karena sesungguhnya 99 yang terjadi itu merupakan efek dari perbuatan dan kekeliruan kita dalam bersikap. Contoh satu, jangan salahkan bahwa banyak orang yang iri atau dengki atas kesuksesanmu. Kenapa tidak boleh menyalahkan? Karena bisanya orang iri atau orang dengki itu terjadi karena kesalahan Anda sendiri pastinya. Lah kok bisa pertanyaannya? Ya, karena Anda seringkali memposting sesuatu kenikmatan yang Anda dapatkan. Anda sering sesumbar tentang pengetahuan yang Anda miliki. Dan Anda sering publikasi dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang Anda miliki. Ingat, orang menginginkan karena melihat. Misalnya, kita melihat ada orang membawa buah duren. Mungkin kita pasti inginkan. Tinggal nanti caranya untuk sama-sama mendapatkan durian itu gimana caranya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak melihat kita membawa durian, terus tidak musim durian dan kita bukan penjual durian, kan gak mungkin orang itu lantas tiba-tiba ingin duriannya kita. Kan seperti itu. Maka untuk teman-teman yang sedikit-sedikit suka posting kenikmatan, posting kebahagiaan, posting pencapaian, kalau ada orang yang menjatuhkan Anda di belakang, ada orang yang iri dengan Anda, ada orang yang berusaha dengan berbagai cara memblokade atau mengambil atau merampas kenikmatan Anda, ya Anda nggak usah nyalahkan sepenuhnya orang tersebut. Salahkan orang tersebut dengan niatan dan tindakannya, tetapi Andalah sumber dari semua kekacauan tersebut. Terus hal kedua, jangan mudah mempercayai seseorang. Bukan berarti kita itu lantas trauma dengan manusia, tetapi kita memang harus berhati-hati. Karena apalagi zaman sekarang ini, sulit sekali menemukan orang yang bersifat amanah. Dan ketahuilah, orang yang sudah senantiasa berbohong akan selalu berbohong dan berbohong lagi demi mencapai tujuannya. Dan ingat teman-teman, di hal ini tidak selalu pembohong itu wajahnya pembohong. Justru yang terlihat jujur terkadang adalah pembohong ulung. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena dia sudah menjadi pembohong ulung, maka dia tahu trik dan seninya berbohong, sehingga dia sangat pintar menganalisa kebohongan seseorang. Karena dia pelakunya sebelumnya. Seperti itu. Jadi jangan mudah menilai seseorang dari tampilannya ya. Itu kedua. Terus yang ketiga, psikologi yang tidak pernah selesai dengan masa lalunya. Jadi ada tipikal-tipikal manusia itu yang mempunyai luka batin atau trauma di masa lalunya. Contohnya mungkin dia di keluarga itu sering dibedakan dengan kakak atau adiknya. Kemudian dia merasanya selalu sendiri di keluarganya. Lantas kemudian dia memberlakukan itu di lingkungannya. Dia membuli orang lain. Apa-apa yang hal nggak enak yang dia dapatkan, dia lantas perlakukan kepada orang lain. Karena sebenarnya dia tidak pernah bisa atau belum pernah bisa
untuk menyelesaikan trauma di masa lalunya. Seperti itu. Sehingga untuk menghadapi yang tipikal seperti ini, saran saya, sebelum dianya berubah, Anda aja yang angkat kaki jauh-jauh. Kayak gitu. Terus Anda dulu, tipikal yang selanjutnya adalah Anda dulu waktu sekolah atau kuliah di akademis termasuk orang yang seperti apa? Mahasiswa atau pelajar yang seperti apa? Yang hanya berangkat sekolah atau kuliah kemudian sudah, yang penting lulus-lulus aja, atau yang mempunyai agenda-agenda dalam kehidupan, tujuan visi misi yang jelas untuk kesuksesan Anda? Kalau Anda adalah orang-orang yang mempunyai visi misi yang jelas, terus kemudian sekarang Anda bekerja misalnya, Anda terus pas bekerja tidak mempunyai visi misi yang jelas, tidak punya lagi tujuan-tujuan yang konkret, Anda perlu berpikir ulang apa yang salah. Kenapa Anda bisa tiba-tiba berubah menjadi tidak punya tujuan, tidak punya goal yang jelas? Itu bisa terjadi karena Anda mempunyai lingkungan yang tidak support dan tidak mendukung ke arah-arah yang itu. Mungkin Anda mempunyai lingkungan yang isinya tiap hari cuma ngomongin orang, isinya tiap hari hanya berbicara uang dan uang, isinya tiap hari hanya itu-itu saja. Maka di usia berapapun teman-teman yang melihat vlog saya ini, coba Anda tentukan lagi visi misi yang konkret dalam kehidupan Anda dengan tidak perlu ambisi, tetapi Anda punya visi misi yang jelas dan raihlah visi misi itu dengan cara-cara yang mulia. Jangan menghalalkan segala cara, ya. Untuk kemudian selanjutnya, tetapkanlah karakter Anda karena Anda akan dihargai dengan karakter tersebut. Oke, sekian dari saya. Tiada manusia yang sempurna, yang ada adalah manusia yang rela introspeksi diri, mau berbenah, dan tidak sakit hati di saat dikritik, asalkan kritik itu membangun, walaupun yang mengkritik adalah musuh yang Anda anggap musuh, karena sebenarnya musuh itu diadakan Allah untuk meningkatkan kapasitas Anda. Coba bayangkan kalau Anda selalu dikelilingi oleh teman-teman Anda tidak akan bertumbuh. Jarang saya menemukan orang-orang yang sukses di luar sana adalah orang-orang yang temannya mendukung. Enggak. Justru adalah orang-orang yang mampu berdiri sendiri. Atas izin Allah disukseskan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.